Sampai detik ini tuh saya masih belum bisa move on ya sama desain kotaknya Oppo Reno 6 5G ini. Asli sih, tongkrongan kayak gini tuh fresh banget untuk smartphone kelas menengah di tahun 2021. Cuma pas keluar harga resminya, banyak yang komen kalau smartphone ini tuh overpriced. Spek kayak gini harusnya 6 jutaan, 8 jutaan tuh kemahalan, dan lain-lain. Awalnya saya sempat mikir gitu ya, karena dengan harga kepala 8, harusnya ada beberapa hal yang sebaiknya ditingkatin dari smartphone ini, khususnya di bagian kamera. Dan buat sebagian orang ketika beli smartphone di atas 5 juta, itu kan ekspektasinya berbeda ya, ketimbang pas dia beli smartphone dengan harga 1-3 jutaan. Ya pengennya di harga segini kan spesifikasinya nyaris lengkap lah ya. Nggak banyak yang dikompromiin, karena ya udah keluar budget ya nggak sedikit juga. Sampai akhirnya saya nemu komen yang cukup menarik nih di videonya Oppo Reno 6 5G. Dan cukup kompakan juga nyebut kalau dengan harga segitu mah mending ambil Samsung S20 FE yang Snapdragon. Karena ini smartphone udah dibekali chipset flagship dan harganya sekarang udah makin turun juga. Wah, kayaknya seru nih buat di battlein. Nah, kalau punya budget 7-8 juta, mending ambil yang mana ya? Halo Gijiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini dia Oppo Reno 6 5G dan Samsung S20 FE Snapdragon. Samsung S20 FE ini kan sebenarnya produk tahun lalu ya. Waktu itu rilis pertama di Indonesia pakainya chipset Exynos 990. Nah, sekarang rilis lagi nih dengan chipset Snapdragon 865. Pas tahu harganya sekarang udah 6,9 juta, saya tertarik juga nih. Kapan lagi kan bisa beli smartphone Samsung yang pakai chipset Snapdragon level flagship dan harganya udah semurah ini. Apalagi ini Snapdragon 865 loh. Saya mikirnya udah 5G ready nih pasti. Tapi ternyata saya kegocek juga sama Samsung Indonesia. Jadi Samsung S20 FE Snapdragon yang resmi masuk sini tuh kodenya G780G ya. Yang artinya ini varian 4G doang. Sementara kalau yang 5G itu kodenya G781G. Jadi meskipun sama-sama pakai Snapdragon 865, yang ini nggak bisa 5G ya. Ingat, ini nggak bisa 5G. Kemungkinan sih modem X55 yang ngasih kemampuan 5G di chipset Snapdragon 865 ini nggak terpasang di smartphone ini. Ya, saya bilang kemungkinan ya, karena kan saya sendiri nggak ngebongkar bodinya dan ngecekin modemnya. Cuma yang saya baca-baca, modem X55 itu emang nggak terintegrasi langsung dengan chipsetnya. Nggak terpasang jadi satu body gitu sama Snapdragon 865. Jadi posisinya dia tuh eksternal ya, di luar. Jadi ya vendor bisa aja bebas buat pakai itu modem atau enggak. Nah, mungkin ini yang bikin harga smartphone ini makin turun dan makin turun lagi. Dari yang awalnya tuh 8,9 juta, sekarang udah turun jeblok banget di 6,9 juta. Cuma ya, saya masih bingung aja sih. Saat Indonesia udah mulai hype 5G, tapi kenapa Samsung Indonesia tuh masih cukup pede ya? Ngelepas S20 FE yang udah pakai Snapdragon 865, tapi cuma 4G doang. Yang artinya ya nggak beda jauh kan sama Exynos 990 yang kemarin. Tapi ya kalau alasannya tuh supaya lebih murah dan lebih mentingin performa, ini masih masuk akal sih. Karena buat sebagian orang tuh ada yang nggak begitu peduli lah sama 5G. Apalagi buat mereka yang emang nggak tinggal di kota-kota besar ya. Mengingat 5G sendiri kan sekarang aksesnya masih cukup terbatas gitu. Dan smartphone masih sangat-sangat menggiurkan buat mereka. Sementara kalau emang nyarinya smartphone 5G dan untuk pemakaian jangka panjang, ya Oppo Reno 6 5G ini adalah pilihan yang nggak perlu didebat lagi sih. Karena smartphone ini sendiri udah pakai chipset Dimensity 900 yang sudah terintegrasi dengan modem 5G. Tapi karena 5G sendiri itu belum bisa dinikmati secara lebih luas, mending kita bahas sisi lain dari chipset masing-masing, yaitu performanya. Jadi Dimensity 900 di Oppo Reno 6 5G ini tuh bisa dibilang pemain baru yang nggak bisa dikategoriin chipset flagship, tapi punya sebagian mesin turbo yang dipakai di chipset flagship keluaran sekarang. Bahkan mesin turbo A78 yang saya maksud di sini, itu nggak ada di Snapdragon 865, Pak. Karena Snapdragon 865 sendiri itu masih pakai mesin turbo A77 ya, yang generasi sebelumnya. Dan A78 itu sendiri kan baru dipakai di Snapdragon 888. Nah, seberapa ngaruh sih perbedaan core performa ini pas dipakai buat main game? Ini menarik banget ya, karena Dimensity 900 yang saya coba di Oppo Reno 6 5G ini sebenarnya chipset kelas menengah, tapi tuh performanya gaspol banget.
Mungkin permasalahannya pas awal-awal atau pas masih baru kayak gini tuh lebih ke masalah kompatibilitas game ya. Artinya ada beberapa game yang memang belum kompatibel banget atau belum dapat settingan grafis yang maksimal. Yang paling kerasa sih pas saya coba buat main game PUBG Mobile. Di Oppo Reno 6 5G ini tuh sampai detik ini cuma dapat settingan HD High, yang mana ini settingan grafis smartphone 1 jutaan ya. Agak sayang banget sih, dan jomplang banget pas saya coba mainin PUBG Mobile di S20 FE Snapdragon yang bisa tembus HDR Extreme. Udah dapat grafis yang lebih bagus dan frame rate yang tinggi ya. 52-50 fps itu udah enak banget lah buat main PUBG Mobile. Ya, semoga segera diupdate aja lah PUBG Mobile di Oppo Reno 6 5G ini. Karena biar gimana pun juga main game yang kompetitif model begini dengan frame rate yang cuma 30 fps itu sangat-sangat gak nyaman. Terus saya cobain juga game tembak-tembakan yang lain kayak game Call of Duty Mobile ya. Keduanya di sini dapetin frame rate yang tinggi ya, sekitar 56-60 fps di mode Deathmatch atau sekitar 35-40 fps di mode Battle Royale. Untuk performanya sih udah sama-sama cakep, cuma yang saya rasain di sini pas main di Oppo Reno 6 5G itu memang kerasa lebih stabil sih performa FPS-nya. Naik turun FPS-nya tuh jauh lebih stabil ketimbang di S20 FE yang Snapdragon. Bahkan nggak cuma di game Call of Duty Mobile aja. Pas saya coba mabar Mobile Legends di kedua smartphone ini, lagi-lagi saya ngelihat kalau pergerakan FPS dan naik turunnya FPS di Oppo Reno 6 5G ini terasa lebih stabil dibandingin Samsung S20 FE yang Snapdragon. Ya, naik turunnya FPS di Samsung S20 FE Snapdragon ini nggak berarti jeblok sih performanya, tapi lebih pengen ngasih lihat tentang stabilitas pas dipakai buat main game. Dan ketahuan kan kalau ternyata chipset flagship Snapdragon 865 pun nggak selalu stabil pas dipakai buat main game yang berat. Sebenarnya nggak semua game kurang kompatibel ya sama Dimensity 900 ini. Buktinya pas saya coba main game yang masih anget-anget banget, yaitu Marvel Future Revolution, di Oppo Reno 6 5G ini dapetin settingan grafis dan FPS yang lebih tinggi dibandingin S20 FE yang Snapdragon. Ya, di Oppo Reno 6 5G bisa main di 60 fps, dan asli, ini enak banget buat gerakin karakter Spider-Man keliling kota sambil nembakin jaring laba-laba dengan frame rate yang setinggi ini. Dan meskipun settingan grafis saya mentokin sama-sama rata kanan, di S20 FE Snapdragon ini cuma dapetin 28-30 fps doang. Keduanya juga udah punya layar dengan refresh rate yang tinggi ya. Jadi ya sekalian aja saya nyobain game yang bisa jalan di atas 60 fps, kayak game balap Real Racing 3. Ya, layar 90Hz di Oppo Reno 6 5G ini bisa dimaksimalin banget di sini. Ngacir banget Pak, main di 86-90 fps. Samsung S20 FE juga dapat rata-rata segitu sih, tapi di awal ini bahkan sempat tembus di 120 fps. Karena kan layarnya emang punya refresh rate di 120 Hz ya. Cuma sayang aja nggak konsisten dan akhirnya cuma bertahan di 90 fps doang. Nah, mesin Turbo A78 yang ada di Dimensity 900 ini lagi-lagi ngasih perbedaan pengalaman main game yang cukup membingungkan. Ini sebenarnya chipset flagship apa bukan ya? Karena pas saya coba main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps, di Oppo Reno 6 5G ini tuh dapetin gerakan karakter yang lebih smooth dan lebih enak dilihat aja di mata. Dan patah-patah sih emang ada, tapi lebih minim gitu ya. Bahkan beberapa kali dapetin rata-rata FPS yang lebih tinggi loh dibandingin Samsung S20 FE Snapdragon. Ini bahkan bisa dapetin sekitar 42-43 FPS di settingan highest 60 fps. Ternyata emang ngaruh banget ya mesin Turbo A78 di sini. Ya meskipun cuma ada 2 core, tapi bener-bener ngasih performa yang cukup maksimal untuk smartphone kelas menengah. Paling yang cukup dikeluhin kalau pakai settingan rata kanan gini, suhu bodi smartphone jadi lebih cepat anget gitu ya, dan cukup bikin gerah lah telapak tangan. Apalagi main di Oppo Reno 6 5G yang bodinya kaca. Ini suhunya lebih cepat naik di 43-45 derajat pas main sekitar 15 menit. Tapi kalau ngomongin soal kamera, nah ini lain ceritanya Pak. Jadi Samsung S20 FE Snapdragon ini tuh ngasih kemampuan kamera foto dan kamera video yang menurut saya sih cukup mewah ya untuk harga 6-7 jutaan.
Yang bikin Samsung S20 FE ini cukup recommended untuk urusan perkameraan ya karena smartphone ini udah dibekali fitur stabilisasi yang jauh lebih bagus. Karena udah pakai sistem hardware, yaitu udah pakai Optical Image Stabilization atau OIS. Di video Samsung A52 dan Oppo Reno 6 waktu itu saya sempat jelasin ya, kalau kamera yang udah dibekali OIS ini tuh punya semacam komponen penggerak di lensanya, yang bakal ngompromiin gerakan-gerakan pas kita lagi ngerekam foto atau video. Jadi lebih minim goncangan, dan lebih minim goncangan ini tentu lebih bagus ya dibandingin kamera yang pakai sistem stabilisasi elektronik atau EIS, kayak di Oppo Reno 6 5G. Dan dengan adanya OIS di kameranya Samsung S20 FE Snapdragon ini juga memungkinkan buat ngerekam video dengan lebih stabil ya, bahkan di resolusi tertingginya sekalipun, yang mana ini bisa sampai 4K 60 fps. Nah, ini sama-sama dinyalain fitur stabilizernya. Kayaknya kurang afdol ya kalau nggak dipakai sambil lari-lari kecil. Yuk. Aduh, capek, sumpah. Aduh. Jadi menurut kalian lebih stabil yang mana nih? Hasil kameranya Samsung atau Oppo? Untuk video kamera depan, Samsung lagi-lagi menang banyak nih, karena bisa ngerekam video dengan resolusi yang sama persis kayak kamera belakangnya, yaitu 4K di 60 fps. Jomplang banget sama Oppo Reno 6 5G yang cuma Full HD 30 fps saja. Jadi ya Samsung menang di ketajaman ya. Terus gimana kalau kondisinya backlight? Kita tes. Di Samsung udah mulai gelap-gelap nggak jelas ya. Sementara di Oppo masih lumayan lah, kelihatan muka saya masih kelihatan enak dilihat. Oke. Kalau untuk suara gimana? Lebih jelas kedengaran pakai kameranya Samsung atau Oppo? Komen di bawah ya. Sementara untuk fitur kamera video bokeh, keduanya juga sama-sama bisa ya. Tapi kalau dilihat hasilnya, memang sih hasil video bokehnya Oppo Reno 6 5G ini tuh lebih sinematik ya. Bokehnya tuh lebih bulat, apalagi kalau nyalain fitur bokeh blur portrait video kayak gini. Kalau di Samsung, ini tuh muka kita nggak boleh ketutupan, misalnya ketutupan masker. Karena fitur video bokeh itu nggak bakal aktif ya. Kalau menurut kalian lebih mantep hasil yang mana nih? Sementara untuk hasil kamera fotonya, meski nggak jor-joran pakai resolusi sampai 64 megapiksel kayak di Reno 6 5G, kamera 12 megapiksel di Samsung S20 FE Snapdragon ini masih nggak kalah tajam dan juga detail ya. Susah sebenarnya sih kalau nyari mana yang lebih bagus, karena ya masing-masing punya karakter warna yang beda-beda. Cari yang gonjreng, ya Oppo Reno 6 5G. Cari yang kalem dengan warna yang lebih dekat sama natural, ya kamera Samsung S20 FE Snapdragon ini menurut saya sih lebih pas. Tapi emang di beberapa foto, kamera Oppo Reno 6 5G ini tuh punya dynamic range yang lebih luas, dan it's better. Benefit pakai resolusi super duper gede di Reno 6 5G juga cukup membantu buat ngimbangin detail objek yang difoto dari jarak jauh pakai kamera telenya S20 FE Snapdragon. Sama-sama di zoom 3 kali, detail foto pakai kamera utamanya Oppo Reno 6 5G versus kamera telefotonya Samsung S20 FE Snapdragon, ternyata hasilnya nggak begitu beda jauh ya. Masih nampilin detail yang mirip. Paling yang kerasa beda banget itu pas pakai lensa ultrawide-nya. Di sini Samsung emang menang banyak ya, karena menang resolusi yang lebih tajam di 12 megapiksel dan jarak pandangnya juga lebih luas. Tapi untungnya ultrawide di Oppo Reno 6 5G ini tuh bisa pakai AI, jadi masih bisa dapetin warna yang tetap enak dilihat. Kalau untuk mode malam, jepretan kamera Samsung S20 FE Snapdragon ini menurut saya sih lebih keluar warnanya ya, dengan detail yang masih oke banget. Karakter warnanya tuh emang cenderung warm atau anget. Tapi kalau pengen dapetin kesan yang lebih malam, jepretan mode malamnya Oppo Reno 6 5G ini tuh lebih dapet feel-nya sih. Oh ya, mode malam ini juga sama-sama bisa dipakai di lensa ultrawide dan kamera depannya. Dan ini juga sama-sama cakep. Sementara kalau ngomongin kamera selfie, stereotip kamera depan Oppo yang lebih cakep memang susah dipatahkan.
Bukan berarti kamera selfie-nya S20 FE Snapdragon ini lebih jelek ya. Tetap mantap sih, sama-sama pakai resolusi di 32 megapiksel. Tapi untuk beberapa kondisi cahaya yang ekstrim kayak terlalu backlight, susah sih buat ngalahin kamera depannya Oppo yang masih konsisten bagusnya. Kalau untuk baterainya, keduanya punya kapasitas yang sebenarnya nggak begitu beda jauh ya. 4300 mAh di Oppo Reno 6 5G dan 4500 mAh di Samsung S20 FE Snapdragon. Kapasitas yang sebenarnya nggak terlalu gede, tapi udah cukup aman buat dipakai satu harian penuh. Dan untuk penggunaan yang relatif intens, saya masih bisa dapetin screen on time sekitar 7 jam di masing-masing smartphone ini. Untuk konsumsi daya per aplikasinya juga nggak begitu beda jauh ya. Ini saya coba buat nonton part 5-nya Money Heist yang udah tayang ya. Ini streaming sekitar 2 jam, itu baterainya ngurang sekitar 15-16%. Terus dipakai buat main TikTok 30 menit, baterainya ngurang 4-6%. Dipakai buat mabar Mobile Legends 30 menit, baterainya juga ngurang sekitar 6-7%. Dan yang paling deres sih pas dipakai main Genshin Impact ya. Main 30 menit di kedua smartphone ini, baterainya tuh udah mulai deres turunnya sekitar 20-22%. Tapi mau baterainya turun deres atau awet, pakai Oppo Reno 6 5G ini nggak gitu galau banget sih, karena smartphone ini juga udah dibekali charger yang super duper ngebut ya, yaitu pakai SuperVOOC 2.0 dengan output 65 watt. Dan waktu chargingnya tuh emang beneran jomplang banget sih, pas dibandingin dengan charger 15 wattnya Samsung S20 FE Snapdragon. Ini sama-sama diisi dari 10% sekitar 15 menit. Baterai Oppo Reno 6 5G ini tuh udah keisi 60%. Sementara di Samsung S20 FE Snapdragon baru 24%. Masuk ke menit 37, baterai Oppo Reno 6 5G ini udah full 100%. Sementara di Samsung S20 FE ini baru keisi sekitar 41%. Nah, baterai 4500 mAh di Samsung S20 FE Snapdragon ini baru penuh setelah pengisian daya sekitar 1 jam 43 menit. Tapi itu skenarionya kalau Samsung S20 FE pakai charger bawaan 15 watt. Nah, di skenario kedua, saya coba pakai super fast charging Samsung yang 25 watt. Ya, mesti beli lagi sih sekitar 200.000. Tapi ini lumayan menghemat waktu chargingnya, Pak. Karena dari 10% sampai 100%, itu cuma butuh waktu sekitar 1 jam 4 menit doang. Ya, masih kalah ngebut sih sama Oppo, tapi seenggaknya udah lebih ngebut lah dibandingin pakai charger bawaan yang cuma 15 watt aja. Oh ya, satu lagi nih yang perlu diingat. Samsung S20 FE ini juga udah support wireless charging ya. Sebuah fitur mahal yang nggak akan kamu temuin di Oppo Reno 6 5G. Oke, jadi kesimpulannya, kalau emang dari awal kamu nyarinya smartphone 5G, ya pilihannya udah jelas banget sih. Mending ambil Oppo Reno 6 5G, yang jelas-jelas udah bisa 5G ya, ketimbang Samsung S20 FE Snapdragon, yang masuk resmi sini kan hanya varian 4G aja. Oke lah, 5G sendiri belum bisa dinikmati secara lebih luas. Tapi kalau ngomongin soal performa dan juga stabilitas, terutama pas dipakai buat main game, dari sekian game yang udah saya cobain di kedua smartphone ini, di Oppo Reno 6 5G ini tuh rata-rata ngasih pengalaman main game yang lebih baik. Meski dalam tanda kutip nggak pakai chipset flagship. Ya kecuali PUBG Mobile-nya ya, yang memang beneran ampas banget di sini. Kemampuan ngecasnya jauh lebih ngebut dan bahkan cuma setengah jam lewat dikit buat ngisi baterainya sampai penuh. Ini juga jadi alasan lain kenapa saya susah move on sama smartphone Oppo yang satu ini. Dan tetap sih, desainnya masih favorit banget buat saya. Ini tongkrongan ngotak dan flat kayak gini tuh bener-bener ngasih penampilan baru untuk smartphone kelas menengah. Yang desainnya makin kesini udah mulai ngebosenin dan gitu-gitu aja. Sementara kalau kalian tuh lebih ngejar kemampuan kamera foto dan kamera video yang sama bagusnya, Samsung S20 FE Snapdragon ini lebih ngasih kebutuhan itu. Yang paling kerasa di sini ya fitur stabilisasinya. Asli, punya kamera dengan OIS itu privilege banget, Pak. Ya gimana ya, buat ngerekam video dengan resolusi maksimal tuh masih enak gitu ya. Tajamnya dapat, stabilnya juga dapat. Buat jepret-jepret foto dari jarak jauh pakai lensa telenya juga nggak goyang karena ada OIS-nya juga. Dan yang ketinggalan, smartphone ini masih dibekali slot microSD plus opsi penyimpanan internal yang lebih besar ya, di 256GB dan udah pakai UFS 3.1 juga. Yang mana ini kepake banget untuk kebutuhan perkontenan, Pak. Terutama konten-konten video yang butuh ruang lebih lega di smartphone. Yang mana hal ini tuh nggak ada di Oppo Reno 6 5G karena cuma punya satu varian memori plus nggak ada microSD.
Dipakai buat bikin konten sambil celup-celup air juga nggak ada masalah dan aman, karena smartphone ini udah ngantongin sertifikasi IP68 yang klaimnya bisa tahan di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit. Cuma disclaimer ya, nggak semua air aman loh untuk smartphone ini. Kalau saya baca-baca di situsnya Samsung, nggak direkomendasiin kena air laut dan air kolam renang. Oke, segitu aja dulu video Oppo Reno 6 5G dan Samsung S20 FE Snapdragon. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.